Dan saya berani buat mujizat-mujizat. Dan saya mati, saya akan bangkit lagi pada hari yang ketiga. Jadi kalau pada saat itu kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka orang bilang Tuhan Yesus sudah tipu. Harus sabar dan percaya. Baik, pada hari Jumat, hari Minggu pagi, Maria pergi ke kubur Yesus. Maria adalah salah satu dari pengikut Yesus. Sesampai di kuburan, Maria melihat pintu kubur tergeser. Lalu ia berlari kembali dan memberitahukan kepada dua orang pengikut Yesus yang paling akrab dengan Yesus. Mereka berlari kembali ke kubur. Sesampai di kubur, salah satu murid masuk ke dalam kubur dan melihat mayat Yesus di dalam kubur tidak ada. Salah satu daripadanya lagi masuk menyusul dan melihat, tapi mayat Yesus tidak ada. Setelah itu mereka pulang. Tetapi Maria tetap berada di tempat itu. Karena ia merasa sedih dan ia menangis. Setelah itu dia masuk ke dalam dan melihat kubur itu. Sesampai di dalam, ada dua orang pesuruh Tuhan. Ia melihat ada dua orang pesuruh Tuhan. Dan pesuruh Tuhan itu berkata kepadanya, "Mengapa engkau menangis?" Lalu Maria menjawab, "Mayat Tuhan tidak ada di sini." Setelah berbicara kepada mereka, Maria berbalik ke belakang. Yesus berada di depannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Mengapa engkau menangis?" Maria berkata, "Di manakah mayat Yesus? Jika engkau tahu di mana dia berada, beritahu supaya aku pergi mengambilnya." Pada saat itu, Maria tidak tahu. Maria berpikir bahwa orang itu atau Yesus itu adalah penjaga taman. Lalu Yesus memanggil Maria. Setelah Maria mendengar Yesus memanggilnya, lalu ia sadar bahwa ini adalah Yesus. Setelah itu Maria merasa senang, merasa gembira. Dan Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan beritahukanlah kepada mereka tentang apa yang kamu lihat." Lalu Maria kembali ke rumah dan memberitahukan kepada mereka atau murid-murid yang lain di sana tentang apa yang dia temukan di sana. Pada malam hari, mereka berada di satu rumah yang pintunya sudah dikunci. Karena mereka takut para pemimpin Yahudi. Tiba-tiba Yesus berada di tengah-tengah mereka. Lalu ia berkata, "Damai sejahtera." Lalu ia menunjukkan bekas paku di tangannya dan bekas luka di lambungnya. Melihat hal itu, murid-muridnya merasa gembira. Lalu ia berkata lagi kepada mereka, "Damai sejahtera."
Salam sejahtera. Maaf. Tuhan seperti Tuhan mengutus aku juga mengutus kamu. Terimalah roh Tuhan. Setelah itu, Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada mereka lagi. Sekian. Dari berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. 4 kelompok. Kadang bisa cerita ulang. Yesus mati pada hari Jumat. Pada minggu pagi-pagi, ada seorang perempuan yang bernama Maria. Maria pun adalah salah satu pengikut Yesus. Maria pun berlari dan pergi ke kubur Yesus. Lalu setibanya di sana, Maria melihat bahwa batu yang milik kubur Yesus telah bergeser. Lalu Maria pun berlari cepat dan memberitahukan hal itu kepada dua orang. Maria pun memberitahukan hal itu kepada dua orang pengikut Yesus yang sangat dekat dengan Yesus. Lalu mereka pun bersama-sama kembali ke kubur Yesus. Lalu salah satu dari pengikut Yesus masuk dan melihat bahwa betul mayat Yesus tidak ada di tempat itu. Lalu yang seorangnya lagi menyusul dan melihat bahwa mayat Yesus tidak ada. Lalu dua orang itu pun kembali pulang, sedangkan Maria tetap di situ karena dia sedih. Lalu Maria pun hendak kembali ke kubur itu. Tiba-tiba ada dua pensuruh Tuhan yang duduk di kubur itu. Lalu mereka pun bertanya kepada Maria, "Mengapa engkau menangis?" Lalu Maria menjawab, "Mayat Yesus tidak ada di sini." Lalu Maria hendak berbalik. Tiba-tiba Yesus muncul di hadapannya. Lalu Yesus bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Lalu Maria kira bahwa orang itu adalah penjaga taman. Lalu Maria berkata, "Mayat Yesus tidak ada di sini. Jika Tuhan tahu dia di mana, tolong beritahu saya supaya saya dapat mengambilnya." Lalu Yesus memanggil Maria sekali lagi, "Maria." Seketika itu Maria sadar bahwa orang itu adalah Yesus. Lalu Maria pun sangat senang. Lalu Yesus berkata kepada Maria, "Pulanglah dan beritahukan hal ini kepada murid-murid yang lain." Dan pada malam hari, para murid-muridnya berkumpul di satu rumah. Dan rumah itu pun mereka kunci mati karena mereka takut kepada pemerintahan Romawi. Lalu Maria memberitahukan hal itu kepada mereka bahwa saya telah melihat Yesus. Lalu tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata, "Salam sejahtera." Lalu Yesus menunjukkan bekas lukanya di tangannya dan bekas tusukan di lambungnya. Lalu murid-muridnya pun melihat hal itu dan mereka sangat senang. Lalu Yesus berkata lagi, "Salam sejahtera. Seperti Bapa mengutus aku pun mengutus kalian. Terimalah roh Tuhan." Setelah itu Yesus pun menampakkan diri berulang-ulang kali kepada mereka. Luar biasa. Dari cerita yang tadi kita sama-sama sudah dengar, yang saya sudah bawakan, terus teman sudah bawakan, yang kita sukai dalam cerita tadi itu bagian mana? Itu sepertinya hal yang luar biasa gitu. Yang kita suka, sekarang yang kita tidak suka. Bagian cerita yang tadi kami dengar, bagian mana yang kita tidak suka? Dari saya
yang tidak disukai mungkin itu cuma tersirat, tapi tadi itu yang mereka ketika mereka berkumpul mereka kunci pintu rapat-rapat itu karena belum takut sama pemerintah Romawi. Pemerintah Romawi kayak mereka jadi dorong kunci rapat-rapat supaya dorong kasih tahu sama teman-teman lainnya tentang informasi bahwa Yesus hidup kembali, bangkit, dan dorong ketemu langsung. Baik, mungkin ada lagi tokoh-tokoh yang berperan di dalam cerita tadi. Ada Maria, malaikat, terus murid-murid. Oh, 4. Tokoh tersirat pemerintah Romawi. Oh ya, tokoh tersirat ya, berarti pemerintah Romawi. Yang saya tidak suka mungkin seperti yang tadi teman sudah sampaikan, murid-murid yang 2 itu mungkin tidak tidak tabah begitu kah atau bagaimana. Dono mungkin sayang Yesus tapi setengah-setengah. Padahal Dono disebut yang dengan murid yang paling akrab dengan Yesus, tapi Dono tidak bertahan seperti Maria. Kalau kita orang itu sampai di mama kuburan kah, bapak kuburan pasti masih lama-lama lagi, tapi Dono tidak. Langsung cepat untuk pulang. Padahal Dono yang akrab sekali dengan Tuhan Yesus. Nah, terus yang berikut lagi yang disukai di sini mungkin banyak banyak sekali waktu Maria ketemu dengan Tuhan Yesus itu, padahal Maria harapan waktu itu sudah tidak ada. Dia memang dirasa bahwa mungkin Tuhan Yesus itu hilang kah atau kemana kah, dia tidak tahu. Tapi pas begitu ketemu dengan Tuhan Yesus, dia rasa bagaimana rasa sukacita yang luar biasa. Apa yang kita pelajari dari tokoh-tokoh itu? Saya dapat pelajari yaitu dari tokoh Maria. Kan Maria pagi-pagi dia suka sana tapi dia lihat Yesus tidak ada. Kalau seperti kita sekarang, kalau teman-teman sudah lari pasti kita semua takut dan sudah lari saja ke tinggal tempat itu. Tapi Maria ini tidak. Dia tetap sabar. Akhirnya dia yang melihat Tuhan Yesus. Jadi intinya kalau kita memiliki kesabaran pasti kita akan melihat hasilnya. Baik, dari saya ada 2. Yang pertama dari Maria. Ya, Maria ini memang dia punya kerinduan besar sekali, dia ingin sekali untuk mau melihat Tuhan Yesus, dan pada akhirnya Tuhan Yesus akan menampakkan dirinya kepada dia. Ya, jadi yang kita belajar dari kehidupan Maria adalah kita juga sabar dan harus punya keinginan atau kemauan untuk harus mau melihat Tuhan Yesus itu. Ya, terus yang kedua adalah dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sudah mati, tapi dia juga masih mempunyai belas kasihan atau masih sayang kepada murid-murid, sehingga dia menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-murid. Ya, mungkin seperti itu. Yang perlu untuk diskusi sama-sama gitu kan. Tadi waktu Yesus dia menampakkan dirinya, sebenarnya untuk apa gitu. Apakah dia hanya sekedar datang baru bilang, oh murid-murid saya masih hidup, ini buktinya di tangan saya yang berlubang paku, lambung saya yang ditusuk. Nah itu apakah hanya sekedar Tuhan hanya mau datang kasih tunjuk itu dia, atau ada maksud lain lagi, atau apakah ada tujuan lain lagi gitu. Jadi sebenarnya dari kisah ini, dari poin ini sebenarnya ada hal yang ingin Tuhan sampaikan gitu kan. Kalau menurut saya secara pribadi, ini ingin menunjukkan, yang pertama menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Karena selama Yesus hidup, murid-muridnya pun sering melihat Yesus melakukan maksudnya hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa yang Yesus lakukan gitu. Tapi kita kalau ingat lagi ceritain tentang badai kemarin, murid-muridnya pun takut. Bahkan Yesus tanya, "Mengapa kamu tidak percaya kepadaku?" Dan dari kisah ini saya melihat bahwa mungkin mereka juga waktu Yesus dibunuh, mereka sedih, yang pertama. Yang kedua, mungkin mereka sedikit merasa putus asa karena gurunya tidak ada, orang yang dia teladani sudah pergi. Lalu yang ketiga, mungkin juga imannya bisa lemah. Dan dari peristiwa ini mungkin juga Yesus ingin menunjukkan bahwa inilah saya Tuhan yang sebenarnya.
Tuhan yang bangkit daripada kematian. Tidak ada Tuhan lain yang melakukan hal seperti ini gitu. Dan yang kedua yang saya dapat, apa sih maksud Tuhan menunjukkan dirinya setelah mati kepada murid-muridnya? Saya di sini melihat bahwa Tuhan pun ingin mungkin menyampaikan kepada murid-murid, lakukanlah apa yang sudah kulakukan, teruskanlah itu, percayalah, karena aku menyertai kamu. Dan di situ mungkin juga memunculkan iman ataupun menguatkan iman murid-muridnya bahwa ketika orang percaya kepada Tuhan, setelah mati ada kebangkitan, setelah kematian ada kehidupan yang kekal. Itu saja. Sama teman tadi bilang bahwa Maria bertahan di kubur karena dia sayang sama Tuhan Yesus. Makanya dia bertahan, harus dia cari sampai dia dapat. Atau dia ketemu Tuhan Yesus baru bisa dia pulang. Karena Maria orangnya sabar, baik, makanya dia bisa bertahan. Ya itu saja. Di tengah-tengah banyak orang, dia menyatakan diri bahwa saya adalah saya yang diutus oleh Allah. Dan saya berani buat mujizat-mujizat. Dan saya mati, saya akan bangkit lagi pada hari yang ketiga. Jadi kalau pada saat itu kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka orang bilang Tuhan Yesus sudah tipu. Berarti kuasa Tuhan Yesus orang tidak percaya lagi. Tapi karena Tuhan Yesus dia harus bangkit untuk orang tahu bahwa betul dia bicara hari itu tuh betul. Dia sudah bangkit lagi. Itu baru orang semua percaya. Kalau Tuhan Yesus itu memang benar-benar Tuhan yang punya kuasa. Tapi kalau hari itu hanya mati selesai, orang kubur habis, sudah nanti mau bikin bagaimana lah, ditipu, dia tidak bangkit, dia mati, itu sudah jadi barang. Dia cerita-cerita waktu itu mengajar itu omong kosong semua, tipu. Tapi dia harus bangkit supaya dia menunjukkan bahwa ini saya yang saya punya kuasa, yang saya bicara hari itu tuh ini saya sudah mati tapi saya bangkit lagi. Makanya dia harus tunjuk itu. Karena biar bagaimana tapi murid-murid biar bicara bilang ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Nanti orang bicara lagi itu ada muka sama dengan Tuhan Yesus, tapi dia harus tunjuk itu. Bekas paku dengan bekas tusuk yang di lambung itu supaya betul kemarin tuh dia dapat tusuk di sini terus dapat paku. Itu supaya jadi bukti, itu barang bukti. Supaya murid-murid percaya dan murid-murid memberitakan Injil kepada orang lain sama seperti apa yang mereka lihat. Kalau dari saya untuk penerapannya tuh apa yang kita sudah belajar dari Yesus. Kenapa Yesus bangkit? Ya supaya tandanya bahwa supaya mereka murid-muridnya melihat dan mereka juga percaya. Nah, oleh sebab itu Yesus mengutus murid-muridnya untuk mereka juga harus pergi untuk memberitakan Injil. Ya, sama juga seperti yang Kakak Ola bilang, ya, sama juga seperti kita sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan. Terus Tuhan Yesus bangkit, tandanya bahwa Allah kita yang kita sembah itu Allah kita hidup. Tandanya bahwa harus kita juga semasa kita masih kuat, muda, mari kita untuk melayani Tuhan. Oke, terima kasih. Mungkin jadi penerapan yang kita menerapkan dalam kehidupan kita adalah senantiasa kita terus percaya kepada Yesus. Bahwasanya Yesus sajalah yang menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Dia yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Ya, kalau kita manusia mati ya pasti tapi Dia adalah Allah yang hidup. Ya, dan seketika kita percaya kepada Dia, maka ketika kita mati pasti juga kita akan bangkit dan hidup bersama-sama dengan Dia. Ya, kita percaya bahwa Rasul boleh banyak, Nabi boleh banyak, tapi keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Untuk itu kita tetap terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik, terima kasih. Dari saya harus sabar dan percaya. Baik, kita yang ada di sini, kita juga sudah menerapkan bagian kecil dari cerita ini.
Kenapa? Kita terpanggil untuk memberitakan Injil. Seperti tadi Tuhan Yesus perintahkan kita untuk kita juga membawakan Injil, memberitakan Injil dalam bahasa daerah kami. Jadi saya bukan puji kami, tapi kami sudah lakukan sebagian kecil sekali dari perintah yang tadi Tuhan Yesus sudah amanatkan kepada murid-muridnya. Tapi bukan kepada murid-murid, untuk kita di saat ini juga. Jadi Tuhan Yesus pergilah, jadikanlah bangsa muridku. Nah itu kan perintah itu waktu itu sama murid-murid, tapi berturun-temurun sampai kita di saat ini juga. Jadi ya kita harus semangat, jangan kecewa karena Tuhan Yesus ya biarpun sudah mati tapi dia bangkit. Percaya bahwa kalau kita memberitakan dia punya kabar baik ini, pasti ada hadiah yang dia kasih buat kita orang. Sekian. Sore ini mari kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepada-Mu Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dari pagi, siang, hingga saat menjelang sore ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar dari kebenaran firman Tuhan melalui KPT kami Tuhan. Kiranya apa yang kami belajar saat ini Roh Kudus memeteraikan di dalam setiap kehidupan kami untuk kami mempraktekkan dalam hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Kaleb yang sudah membagikan cerita bahkan kepada kami semua. Kiranya Tuhan terus pakai dia dimanapun dia berada. Tuhan terus pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kami semua yang sudah dengar di saat ini agar kami juga bisa menjadi pelaku firman-Mu. Dan berkati kami untuk melanjutkan pekerjaan selanjutnya sampai dengan sore kami akan pulang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.